Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 164-165. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tidak mudah bagi mereka untuk menjadi seorang penjaga keamanan. Terakhir kali seorang kolega secara tidak sengaja menyinggung orang kaya. Bukan saja kakinya dipatahkan oleh orang kaya itu, tetapi dia juga langsung dipecat dari hotel, dan bahkan tidak dibayar. Berpikir lagi, mereka telah menghentikan Rahman dan tidak memberinya masuk ke hotel. Mereka merasa sedikit panik. Untungnya, Rahman tidak peduli dengan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mengakhiri hari ini. Rahman mengangguk dan berjalan masuk ke dalam hotel. Pesta itu berada di aula konferensi di lantai 5. Ketika Rahman datang, dia menemukan bahwa tempat itu telah dipenuhi orang-orang, dan tidak kurang dari 100 orang. Semuanya adalah talenta muda di kota Yuzoda dan selebritas dari berbagai perusahaan dan industri. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini seharusnya bukan tempat utama. Tempat utama seharusnya di aula di bagian dalam. Dia berjalan menuju aula utama dan melihat seorang pelayan menghentikannya. "Tuan, jika kamu adalah seorang donatur atau mewakili suatu perusahaan, kamu dapat memasuki aula bagian dalam. Jika kamu hanya seorang kerabat dari donatur, kamu hanya dapat tinggal di aula bagian luar." Pelayan berkata dengan hormat, "Ini adalah peraturan dari atasan. Jadi dia melakukan sesuai perintah." Rahman hendak menganggukkan kepala dan mengatakan bahwa dirinya adalah donatur. Kemudian melihat Tono menghampirinya. "Kak Rahman, kamu juga datang. Duduklah di meja kami." Tono mengundangnya. Rahman merasa Tono cukup baik. Jadi dia berencana untuk berbicara sebentar dengan Tono sebelum masuk. Jadi dia pergi ke meja dengan Tono. Berjalan mendekat dan menemukan bahwa Tono berada di meja yang sama dengan wanita berambut gelombang besar dan yang lainnya. Dia langsung tertawa. Keempat orang termasuk wanita berambut gelombang melihat Rahman mendatangi meja mereka dan ekspresi mereka agak tidak wajar. Tetapi ketika mereka melihat Rahman datang ke meja mereka dan bukan langsung masuk dari aula bagian dalam, mereka jadi lega. Karena Rahman tidak dapat memasuki aula bagian dalam, itu berarti dia bukan donatur atau perwakilan dari perusahaan tempat dia berasal. Jangan-jangan dia beneran menerobos masuk. Wanita cantik itu menebak. "Kak Rahman, izinkan saya perkenalkan mereka kepadamu. Dia namanya Thomas Made. Dia namanya Nano Made. Dia namanya Rosemary Made. Dia namanya Tini Made. Mereka semua dari keluarga Made. Dan mereka adalah temanku." Tono memperkenalkan mereka berempat kepada Rahman. Thomas Made adalah pria muda sebelumnya yang pertama kali mempermainkan Rahman di bawah tadi. Nano Made adalah pria muda yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Tini Made adalah wanita cantik berambut gelombang. Dan Mary adalah wanita cantik berambut pendek. Namanya Rahman. "Kak Rahman adalah temanku juga." Tono memperkenalkan Rahman. Dunia ini benar-benar kecil. Rahman memandangi keempat kakak beradik dengan senyum menggoda. Keempat kakak beradik dari keluarga Made jelas merasa agak malu. "Kak Rahman, perasaan kalian saling mengenal ya?" Tono penasaran dan bertanya. "Iya, Tono. Kak Rahman ini orang yang bagaimana? Kenapa belum pernah bertemu dengannya sebelumnya?" Mary berambut gelombang mengedipkan matanya dan bertanya kepada Tono. Karena Rahman tidak memasuki aula bagian dalam, itu berarti dia sebenarnya hanyalah orang biasa. Bahkan pada saat ini, Mary menduga bahwa Steinway sebelumnya mungkin diberikan oleh wanita kaya kepada Rahman, bermaksud untuk tidak mempermalukannya. Dia memperhatikan Rahman dengan serius dan menyadari bahwa Rahman sebenarnya cukup tampan. Tubuhnya juga cukup kuat. Tepatnya adalah dia telah menjadi simpanan. Jika benar Rahman dihidupi oleh seorang wanita kaya, maka masuk akal jika dia datang ke pesta ini. Bagaimanapun hati para simpanan agak rendah hati.
Jika mereka berteman di tempat seperti ini atau memanjat beberapa orang besar, puaskan saja pikiran rendah hati mereka. Jika Rahman mengetahui bahwa di mata Mary sekarang, dia menjadi seorang lelaki simpanan, mungkin dia akan memuntahkan darah. Aku ya, hanyalah orang kecil yang miskin. Rahman tersenyum ringan sebelum Tono menjawab. Mary mengabaikan Rahman dan menatap mata Tono. Sebenarnya, Kak Rahman, Tono merasa agak malu. Sejujurnya, dia sendiri tidak tahu identitas Rahman. Yang dia tahu adalah bahkan Al-Bukhari pun harus menghargai anggur Rahman secara langsung. Dan dia mengundang Rahman agar bisa lebih kenal dengannya. Dia merasa bahwa jika Rahman duduk di aula bagian luar hari ini, ada kemungkinan sebentar lagi Al-Bukhari dan yang lainnya akan datang mencari Rahman untuk minum. Pada saat itu orang lain akan melihat bahwa mereka satu meja dan mereka akan iri padanya. Pada saat itu, bahkan jika dia dan Rahman tidak memiliki persahabatan yang sesungguhnya, orang-orang akan mengenali mereka sebagai teman sejati. Mengenai identitas Rahman yang sebenarnya, dia tidak bertanya, juga tidak berani untuk bertanya. Karena dia takut itu akan membuat Rahman tidak senang. Kak Rizal, ayo duduk di sini. Ketika Tono tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Mary, saat ini juga Muhammad Rizal datang dengan seorang wanita menawan. Matanya menyala dan ia segera menyapanya. Tuan Muda Rizal, Tuan Muda Rizal. Keempat kakak beradik dari keluarga Made melihat Muhammad Rizal. Mereka buru-buru bangkit dan menyapanya. Tentu saja mereka juga mengenal Muhammad Rizal. Semua orang seketika menjadi berisik ketika mereka melihat kedatangan Muhammad Rizal. Keluarga Andreas adalah yang kedua setelah keempat pengusaha besar. Orang kaya generasi kedua seperti Muhammad Rizal. Reputasinya sama sekali tidak berada di bawah keempat pengusaha besar. Tentu saja, keempat pengusaha besar semuanya adalah berita yang positif. Tapi orang kaya generasi kedua ini semua beritanya bikin orang takut. Muhammad Rizal mengangguk kepada Tono, kemudian menghampirinya dengan wanita cantik itu. Di meja yang ia lewati, talenta muda itu tidak berani menatapnya karena takut jika mereka akan menyinggung perasaannya secara tidak sengaja. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 165. Kenapa kamu masih duduk? Cepat berdiri dan menyambut Muhammad Rizal. Wanita berambut gelombang menatap Rahman dan bergumam. Terlepas dari identitas Rahman, ketika Rizal muncul, keempat kakak beradik dari keluarga Made tidak menganggapnya serius. Hanya ada keempat pengusaha besar yang dapat menutupi cahaya Rizal. Rahman pasti bukanlah keempat pengusaha besar, jadi cukup untuk memperhatikan Rizal. Rahman melirik Rizal yang datang dengan merangkul wanita cantik. Ia bertanya dengan ringan, tanyakan padanya, apakah dia berani untuk menyuruhku berdiri untuk menyambutnya? Ci, kamu pikir kamu siapa? Tidak lebih hanya seorang lelaki simpanan yang diberi mobil mewah oleh wanita kaya saja. Apa yang bisa dibanggakan? Di depan Tuan Rizal, kamu tetap orang miskin. Mary berkata dengan sinis, iya, aku adalah orang miskin. Tetapi Rizal tetap tidak berani menyuruhku untuk berdiri dan menyambutnya. Kata Rahman dengan senyuman konstan di wajahnya. Kita lihat saja nanti apakah kamu masih berani sombong. Mary mencibir. Berani berteriak di depan Rizal. Rahman ini adalah situasi cari mati. Terlihat ada yang salah antara Mary dan Rahman. Membuat Tono serba salah. Dia mengenali keduanya dan dia tidak tahu bagaimana untuk membujuk mereka. Tuan Muda Rizal. Anak ini tidak tahu diri. Dia tidak mau berdiri untuk menyambutmu. Bahkan dia bilang bahwa kamu tidak ada kemampuan untuk menyuruhnya menyambutmu. Itu sangat menjengkelkan. Begitu Rizal datang, Mary mulai menuntut. Keempat kakak beradik dari keluarga Made memandang Rahman. Dan Rahman terus melawan Mary. Sehingga membuat mereka sangat tidak senang. Pada saat ini mereka hanya menggunakan kekuatannya untuk memberi pelajaran kepada Rahman. Nak, kamu berani mengatakan hal-hal yang buruk tentang Rizal di belakangnya. Hilang nyawamu hari ini. Kata Mary dengan gembira. Rizal menatap Rahman ketika dia mendengarnya. Ketika dia mengenali Rahman, wajahnya tiba-tiba berubah. Dan ada jejak kebencian di matanya. Pertama kali berada di acara ajang pertemuan akbar barang antik keluarga Net, dia ditampar keras oleh Rahman.
Kedua kalinya pada pesta ulang tahun keluarga Jordan. Dia dipikat oleh Rahman dan diadu 1,4 triliun. Meskipun akhirnya ia hutang triliunan uang kepada Rahman, ia tidak akan mengembalikannya. Setiap kali ia melihat Rahman, dia tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk menyingkirkan Rahman. Tuan Muda Rizal, ini dia. Dia juga baru saja mengatakan banyak hal buruk tentangmu. Tini menambahkan seolah menuangkan minyak ke dalam api. Tuan Muda Rizal, anak ini sangat tidak waras. Selama kamu mengucapkan sepatah kata, aku akan mewakilimu untuk memberinya pelajaran. Thomas juga memberi tahu Rizal. Sebelumnya mereka telah dipermalukan oleh Rahman di bawah, sehingga merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini mereka dapat meminjam kekuatan Rizal dan memberi pelajaran kepada Rahman. Keempat kakak beradik dari keluarga Made sama sekali tidak tahu keluhan Rizal terhadap Rahman. Mereka mengira sekali Rizal maju, Rahman akan menciut. Baiklah, siapapun yang ingin kalian hajar, silahkan saja. Apa hubungannya denganku? Rizal memandangi keempat kakak beradik dari keluarga Made dengan wajah dingin. Dia memang membenci Rahman, tetapi dia juga tidak bodoh. Rahman adalah orang kuat yang mampu mengalahkan Vicky Naki dengan satu pukulan. Bahkan jika dia lebih membenci Rahman, dia tidak akan berani menghadapi Rahman. Orang-orang ini ingin meminjam kekuatannya untuk memberinya pelajaran. Memangnya dia orang bodoh ya? Mendengar kata-kata Rizal, keempat kakak beradik dari keluarga Made semuanya tertegun. Mereka tidak tahu apa maksud dari Rizal. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah kalimat pertama yang dilontarkan oleh Rahman. Bukankah ini Muhammad Rizal generasi kedua orang kaya dari keluarga Andreas? Kedatanganmu tepat sekali. Cepat bayarkan uangku. Jika kamu masih tidak mau membayarnya, aku akan pergi ke rumahmu dan meminta ayahmu untuk itu. Rahman tidak memberikan muka sedikit pun kepada Rizal. Sebelum Rizal duduk, Rahman langsung meminta uang kepada Rizal. Terakhir kali di keluarga Jordan, Muhammad Rizal kalah 1,2 triliun. Lalu ia memberinya 500 miliar. Dan akhirnya ayah Rizal maju dan menulis 700 miliar di nota debit. Rahman tahu bahwa keluarga Andreas pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk mengembalikan 700 miliar. Dan dia juga tidak berniat untuk terlalu cepat meminta uang kepada keluarga Andreas. Dia akan memberikan pukulan yang fatal bagi keluarga Andreas ketika dia akan menutup jaringan. Tentu saja, karena dia bertemu Rizal. Dan Rizal melihat dia dengan sorotan mata penuh kebencian. Tentu Rahman ingin membuatnya jijik. Mendengar kata-kata Rahman, bukan hanya mata keempat kakak beradik dari keluarga Made yang melebar. Bahkan Tono juga terkejut. Dia adalah Rizal, generasi kedua orang kaya dari keluarga Andreas. Apakah dia berhutang uang kepada Rahman? Dan bahkan jika dia berhutang uang kepada Rahman, apakah Rahman berani meminta uang darinya di depan umum? Tidak ada uang. Dan kamu jangan mencariku. Wajah Rizal berubah. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dan berkata dengan menahan nafsu jahat di dalam hatinya. Tuan Muda Rizal, kamu sangat lucu. Keluarga Andreas yang begitu mulia tidak mampu membayar uang 700 miliar. Apakah kamu bercanda? Rahman menggodanya. Apa? Tuan Muda Rahul hutang dia 700 miliar. Wow, benar tidak? Apakah orang ini sangat kaya? Dari pandangan orang lain terhadap Rahman, mata mereka tidak mampu mempercayainya. Terutama empat kakak beradik dari keluarga Made, terasa seperti anjing. Mereka juga ingin menggunakan kekuatan Rizal untuk memberi pelajaran kepada Rahman. Tidak disangka Rahman ternyata begitu kuat. Mungkin Rahman orang pertama yang meminta dibayarkan hutangnya saat Rizal datang. Dan dilihat dari ekspresi Rizal, sepertinya dia benar-benar berhutang kepada Rahman sebanyak 700 miliar. Minta saja kepada ayahku jika kamu berani. Rizal mendengus dan meninggalkan meja dengan seorang wanita cantik. Rahman benar-benar telah mempermalukannya. Dan dia tidak ada lagi niatan untuk satu meja dengannya. Semua orang membuat keributan lagi ketika menyaksikan Rizal yang tidak berani satu meja dengan Rahman. Ternyata ada orang yang ditakuti oleh keluarga Andreas generasi kedua yang bermartabat. Dan yang paling penting adalah, siapa pria ini? Kenapa belum pernah mendengar namanya? Saat ini,
Semua orang menjadi sangat emosi dikarenakan Rizal yang mengalah. Dan semua mata yang memandang Rahman dipenuhi dengan tatapan aneh. Setahu mereka, pria muda yang dapat membuat Rizal mengalah di seluruh kota Yuzoda dapat dihitung dengan satu tangan. Sedangkan pria ini tidak diketahui asal-usulnya. Apakah dia salah satu dari pengusaha di atas? Apa yang mereka maksudkan di atas tentu saja kota Tokyo. Umumnya, pengusaha-pengusaha besar dari kota Tokyo. Ketika tiba di kota Yuzoda, pengusaha terkaya generasi kedua di kota Yuzoda, dan bahkan keempat pengusaha besar, semuanya akan mengambil inisiatif untuk menyanjungnya. Bagaimanapun, keduanya tidak berada pada level yang sama. Ditambah Rahman mempunyai aksen asli kota Tokyo, tentu akan membuat semua orang bertanya-tanya tentang itu. Rizal sudah pergi. Bukan meremehkan karena satu meja dengan Rahman, tetapi tidak berani satu meja dengan Rahman. 4 kakak beradik dari keluarga Made bertambah malu. Bahkan mereka tidak berani untuk menatap Rahman. Tidak punya muka lagi untuk melihatnya. Bersambung.